Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Elmi Safira MH. Saya lulusan program studi Magister Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2018. Saya sudah menjadi dosen tetap di Universitas Sunan Giri, Surabaya sejak tahun 2002 hingga 2026 selama 4 tahun ini dengan jabatan fungsional lektor. Saya mengajar di Fakultas Hukum dan Sosial Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di pertemuan pertama, mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia sebanyak 2 SKS. Pada pertemuan pertama, di materi kita Hukum Perkawinan di Indonesia, definisi hukum perkawinan, peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi ada unsur-unsur perkawinan. Yang pertama adalah perkawinan merupakan ikatan lahir batin. Yang kedua, perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Yang ketiga, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang keempat, perkawinan harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan perkawinan dengan perjanjian. Ada perbedaan antara keduanya, yaitu perjanjian adalah berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu perjanjian diadakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, asas kebebasan berkontrak. Keempat, hak yang bersumber dari perjanjian dapat dialihkan kepada orang lain. Yang kelima, perjanjian dapat dihapuskan setiap saat. Perbedaan dengan perkawinan yaitu berlaku terhadap setiap orang. Yang kedua, perkawinan dilangsungkan oleh petugas catatan sipil KUA atau permintaan pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, perkawinan tidak dapat secara bebas menentukan sendiri syarat-syarat dan perkawinan karena telah ditentukan oleh undang-undang. Yang keempat, hak yang bersumber dari perkawinan tidak dapat dialihkan kepada orang lain tetapi melekat pada orang tersebut. Yang kelima, perkawinan putus karena kematian atau alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Dalam lembaga perkawinan menurut KUHP ada segi positif. Segi positif yang pertama yaitu perkawinan menurut undang-undang berdasarkan monogami. Yang kedua, perkawinan pada hakikatnya berlangsung abadi, yaitu hanya diperbolehkan bercerai mati. Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindarkan. Selanjutnya itu segi negatif. Yang pertama, undang-undang tidak mencampuri upacara-upacara perkawinan menurut peraturan agama. Yang kedua, undang-undang tidak memperhatikan larangan untuk kawin seperti ditentukan dalam peraturan agama. Yang ketiga, undang-undang tidak memperhatikan faktor-faktor biologis. Yang keempat, undang-undang tidak memperhatikan motif-motif yang mendorong para pihak melangsungkan perkawinan. Yang terakhir yaitu sebuah kesimpulan bahwa hukum perkawinan di Indonesia adalah keseluruhan norma dan ketentuan yang mengatur hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, mulai dari syarat, tata cara pelaksanaan, hak dan kewajiban suami istri, hingga akibat hukum yang timbul dari perkawinan di Indonesia, berlandaskan pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta didukung oleh kompilasi hukum Islam bagi umat Islam. Untuk
memastikan pemahaman kalian dalam materi kita pada hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk para mahasiswa yang Anda. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan unsur penting dalam pengertian perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab. Mungkin saya akan menjawab 3 unsur ya. Yang pertama mungkin adalah perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin. Untuk yang nomor 2 adalah dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Baik, jawaban Anda benar. Saya perjelas kembali bahwasanya perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita. Lalu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Lalu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin. Dari pemateri hari ini, mungkin dari kalian ada yang bisa untuk bertanya kepada saya apa sesuatu yang mungkin belum dipahami dari materi yang sudah saya jelaskan. Bisa angkat tangan mungkin. Oh ya, silakan. Izin bertanya Ibu, mengapa perkawinan tidak dapat disamakan dengan perjanjian biasa, padahal sama-sama merupakan kesepakatan dua belah pihak? Oke. Jadi perjanjian itu memang berbeda dengan perkawinan karena perjanjian ini bisa hanya untuk dilakukan oleh perorangan, sedangkan perkawinan ini diatur khusus oleh undang-undang, dan perkawinan memiliki dimensi hukum, sosial, dan keagamaan yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian seperti itu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan, silakan angkat tangan. Saya Ibu. Ya. Gini Bu, mengapa undang-undang perkawinan menganut asas monogami tetapi tetap membuka kemungkinan poligami Ibu? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi mengapa monogami ini menjadikan asas utama dan poligami bisa dilaksanakan pada perkawinan? Dalam undang-undang perkawinan bahwasanya asas monogami ini adalah asas utama yang ada pada undang-undang perkawinan, tetapi tidak memungkiri bahwasanya asas monogami ini untuk menjadikan atau mewujudkan perkawinan itu menjadi perkawinan yang kekal dan bahagia. Tetapi dalam syarat tertentu poligami ini masih diberikan kesempatan asalkan mendapatkan perizinan dari pengadilan dan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Yang sudah bisa dipahami? Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kita cukupkan dengan membaca bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.